Spectrum Value e-business. E-commerce atau yang sering juga disebut sebagai toko online bisa berupa situs website atau aplikasi mobile tertentu yang digunakan untuk menjual produk-produk dari pemilik website saja. Produk di e-commerce hanya sebatas pada satu brand atau bisa bermacam-macam produk, tetapi produk tersebut tetaplah dijual oleh satu penjual saja, yaitu pemilik dari website atau aplikasi mobile itu sendiri. Ada banyak tipe-tipe atau model dari bisnis e-commerce seperti B2B, B2C, C2C atau C2B. Kita mulai dari B2B. Model B2B berfokus pada penyediaan produk dan jasa dari bisnis satu ke bisnis lainnya. Dengan kata lain, B2B melakukan kegiatan transaksi elektronik antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Model jenis ini umumnya digunakan oleh produsen atau supplier, grosir seperti ralali.com atau Indo Trading, atau yang lainnya, pemasok perabot kantor, produk teknologi, dan industri. Sementara perusahaan software, perusahaan hosting seperti Niaga Hoster, Hostinger, dan sebagainya. B2C, model bisnis yang lazim dan paling sering dilakukan oleh di pasar e-commerce yaitu model bisnis B2C. Bisnis ini berhubungan langsung dengan konsumen, perorangan, atau dalam grup tertentu, dan bukan dengan perusahaan atau bisnis lainnya. C2C atau konsumen ke konsumen. Kegiatan model bisnis ini dapat dilakukan secara langsung antar individu tanpa adanya pihak ketiga, dan beberapa platform dalam model bisnis ini contohnya adalah OLX, Kaskus, atau Instagram. C2B. Model bisnis ini mengacu pada konsumen yang menyediakan produk atau jasa ke perusahaan yang membutuhkannya. Seperti halnya kita sebagai konsumen yang membuat suatu produk atau jasa dalam bentuk media elektronik, misal dalam bentuk video atau foto. Kemudian hasilnya ditawarkan dalam media situs penyedia layanan footage video, foto seperti Pexel, e-stock foto, Pixabay, di mana dari sana kita akan memperoleh royalti dari hasil kreasi kita. Ada istilah e-tailing yang merupakan retailing yang diselenggarakan secara online dengan media internet untuk keperluan toko eceran. Diagram di atas menggambarkan hubungan antara e-commerce dan e-tailing. Jika domain e-tailing lebih berintikan mekanisme perdagangan antara perusahaan dengan konsumen secara langsung, atau yang lebih dikenal dengan relasi bisnis atau model bisnis B2C atau business to consumer, maka e-commerce memiliki domain yang lebih luas karena di dalamnya terdapat relasi bisnis antara dua atau lebih perusahaan, atau yang lebih dikenal dengan B2B, C2B, C2C, dan B2B. Poin penting dalam hal tersebut adalah suatu pengertian bahwa mekanisme e-commerce lebih terfokus pada aktivitas transaksi elektronik antara dua atau lebih entitas bisnis, sementara e-business memiliki ruang lingkup yang lebih luas. E-business mengacu pada berbagai aktivitas di dalam suatu perusahaan, baik itu yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung, dengan memanfaatkan teknologi digital seperti komputer, telekomunikasi, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, seluruh rangkaian proses yang sering dijumpai dalam aktivitas bisnis masuk ke dalam domain definisi e-business. Kemudian pertanyaannya, value apa sebenarnya yang ditawarkan oleh e-business? Setidaknya ada 5 keuntungan yang ditawarkan oleh e-business yang dikenal sebagai spektrum, yang meliputi aspek-aspek efisiensi, efektivitas, jangkauan, struktur, dan peluang. Pertama, dari segi efisiensi. Manfaat yang paling cepat yang dirasakan pihak perusahaan yaitu perbaikan tingkat efisiensi. Biasanya, perusahaan memiliki biaya operasional yang sangat besar untuk aktivitas penciptaan dan penyebaran informasi ke berbagai divisi terkait. Dengan memanfaatkan teknologi informasi di berbagai rangkaian bisnis sehari-hari, maka perusahaan dapat mengurangi biaya operasional yang biasanya dikeluarkan. Email dapat mengurangi biaya komunikasi dan pengiriman dokumen, call center dapat mengurangi biaya pelayanan pelanggan, website dan media sosial dapat mengurangi biaya marketing dan public relation, aplikasi pesan instan seperti halnya WhatsApp, Telegram, Line, Signal dapat mengurangi biaya telekomunikasi, dan decision support system sebagai sistem informasi berbasis komputer yang sering dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Hal tersebut dapat mengurangi biaya rapat, diskusi, kursus, edukasi, dan lain sebagainya. Efektif. Manfaat dari aspek ini dapat dirasakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal pada suatu perusahaan, sehingga perusahaan dapat berhubungan dengan pelanggannya secara non-stop 7 hari seminggu dan 24 jam sehari. Seperti penerapan konsep rantai pasok secara online, maka manajemen dapat meningkatkan tingkat pelayanannya kepada pelanggannya. Jangkauan. Manfaat berikutnya yang dapat diperoleh dari perusahaan dari teknologi informasi dan digital adalah memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan. Dengan menghubungkan diri ke internet, berarti perusahaan secara tidak langsung telah menghubungkan dirinya dengan ratusan juta calon pelanggannya. Kemampuan ekspansi yang sedemikian mudah, bahkan menembus ruang dan waktu, dan tanpa memerlukan biaya yang relatif mahal, tentu saja merupakan suatu keuntungan yang tidak ternilai harganya bagi suatu perusahaan. Selain itu, teknologi informasi dan digital juga telah memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan domain kerjasama dengan mitra kerjanya secara signifikan. Berbagai perusahaan-perusahaan skala besar, baik itu menengah dan kecil, dengan mudahnya dapat saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk menciptakan produk maupun pelayanan yang semakin baik, tanpa harus memikirkan batasan-batasan geografis maupun menyediakan sumber daya finansial yang sangat besar. Struktur. Terciptanya berbagai jenis produk maupun jasa yang jenisnya baru akibat berkonvergensinya berbagai sektor industri yang selama ini secara terstruktur terlihat berdiri sendiri. Bahkan, belakangan ini sering pula ditemui dalam situs-situs atau aplikasi media sosial tertentu yang menyediakan produk atau jasa yang dapat disesuaikan dengan selera unik dari pelanggannya, dengan harga yang khusus juga. Hal tersebut diperoleh dari hasil pencarian browsing kita secara online. Semua ini dapat dilakukan dengan mudah karena semakin banyaknya sumber daya fisik yang telah dapat ditransformasikan menjadi suatu daya digital. Aspek terakhir tentang peluang. Manfaat terakhir tentang terbukanya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi dan menciptakan produk-produk jasa yang baru sebagai akibat dari selalu berkembangnya teknologi informasi digital dari waktu ke waktu. Kita bisa mengamati bagaimana berbagai jenis model bisnis yang baru selalu ditawarkan oleh beraneka ragam situs yang berkembang dengan pesat di internet. Bahkan, di bidang pendidikan pun tercatat semakin maraknya situs-situs penyelenggara pendidikan maupun pelatihan secara virtual seperti Ruang Guru, Kui4School, Genius, atau program prakerja yang baru-baru ini dikembangkan oleh pemerintah.